Selamat malam. Saya akan membacakan riwayat hidup Romo Yohanes Purnomo Sastro Pranoto CM. Beliau lahir di Kediri tanggal 23 Maret 1932 dari ayahanda Andreas Robinan Sastro Pranoto dan ibunda Andrea Sumardina. Tahun 1944, beliau masuk seminari menengah. Tahun 1952, seminari tinggi di Panningen, Nederland. Tanggal 23 September 1954, beliau masuk kongregasi misi. Tanggal 4 Oktober 1959, beliau ditabiskan menjadi imam kongregasi misi oleh Monsinyur Yohanes Kloster CM, Uskup Surabaya di Katedral Hati Kudus Yesus, Surabaya. Tugas dan karya beliau. Tahun 1959, setelah ditabiskan menjadi imam, ditugaskan di Seminari Menengah Garum Blitar sebagai tenaga pengajar. Tahun 1963, beliau menjadi pembina pastoral mahasiswa Katolik di Surabaya, merangkap pengajar di Perguruan Tinggi Negeri Surabaya di bidang studi agama dan bahasa Latin, dan tinggal di Pasturan Kristus Raja Surabaya. Pada masa ini juga, dari tahun 1963 sampai 1987, beliau menjadi moderator Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI cabang Surabaya Santos Lukas. Tahun 1969 hingga 1987 itu juga beliau menjadi pembina SSV mahasiswa Santo Benoit Labre. Pada 1975, beliau mendirikan LK3I. Tahun 1976 hingga 1987, beliau menjadi koordinator UKS Kompleks Kristus Raja. Pada tahun 1979 hingga 1987, beliau menjadi Romo Pembina Mahasiswa Katolik Surabaya atau MKS. Tahun 1982, beliau mendirikan Kor Gema Inventa. Tahun 1985, beliau mendirikan Presidium Legio Maria Mahasiswa Sedes Sapientiae. Dan pada tahun 1987, beliau bertugas sebagai pastor paroki di Santo Petrus dan Paulus di Paroki Rembang. Tahun 1995, beliau pensiun dari karya pastoral di Keuskupan Surabaya karena sakit dan tinggal di Gria Samadhi Santo Vincentius Prigen. Tanggal 1 Januari 2005, beliau masuk Rumah Sakit Adi Usada. Dan pada tanggal 7 Januari 2005, pukul 6.15 waktu Indonesia bagian Barat, beliau dipanggil menghadap Tuhan Yang Maha Pengasih di Surabaya. Setelah disemayamkan di Balai Paroki Kelahiran Santa Perawan Maria Surabaya, beliau dimakamkan di Mausoleum Pusarang, Kediri pada tanggal 10 Januari 2005.
Demikian riwayat hidup Romo Yohanes Purnomo Sastro Pranoto, CM. Purnomo Sastro Pranoto, CM, yang sudah 20 tahun lalu beliau dipanggil oleh Tuhan menghadap hadirat-Nya. Kita mohonkan kepada Tuhan untuk segala dosa-dosanya, dan kita mohon kepada Tuhan agar beliau juga diberikan tempat yang istimewa sesuai dengan karya-karyanya bersama para kudus di surga. Maka marilah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mengawali Ekaristi dengan mengakui segala dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri yang suci ini. Saya mengaku oleh sebab itu saya memohon pada Sang Maria, para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
apabila kami berani saling menaruh cinta kasih, kami mohon berilah kami daya kekuatan itu, agar dapat hidup rukun dan damai, dengan saling membantu, menjaga dan melindungi. Kami juga mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau sudi mengampuni segala dosa-dosa Romo Yohanes Purnomo Sastro Pranoto CM yang 20 tahun lalu menghadap-Mu. Kami juga mohon kepadamu agar Engkau memberikan tempat bersama para kudus di surga. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Diko dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita, dan telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu. Kiranya ia menolong orang-orang miskin. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil suci menurut Markus. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung sekitar ini." Tetapi jawab Yesus, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Saya percaya, saya yakin yang hadir pada malam hari ini pasti pernah sebagai mahasiswa yang pernah diajar oleh Romo Sastro Pranoto CM. Saya melihat dari sini ada yang sudah senior, ya, tapi juga ada yang masih muda. Ya. Ini ada Pak Cok, ada yang tengah-tengah, ada dokter. Ini Pak Yan Legawa, ya. Ini yang senior, ya, umurnya sudah 60 lebih. Yang muda-muda ini ada Indah, bukan Indah Kurnia, tapi Indah ada Diwo. Ini semua tentunya setidak-tidaknya Bapak Ibu semua yang hadir di sini ya mengenal Romo Sastro, Jadi mahasiswanya pernah diajar, menerima pelajaran-pelajaran, mungkin banyak juga kesan-kesan ya, yang diajarkan oleh Romo Sastro Pranoto. Dan tadi dikatakan bahwa Romo Sastro Pranoto ini
menghadap Tuhan pada tanggal 7 Januari tahun 2005. Jadi sudah 20 tahun. 15 tahun ketika memperingati 15 tahun, saya juga yang merayakan Ekaristi. Ya di tempat ini dampingi Romo Nangli, Romo parokinya sini, Romo Dodit, ya, Dodi, Romo Parno, di Romo Parno, yang misa saya selebran utama didampingi Romo Parno, Romo Dodi, dan Romo Nangli. 5 tahun yang lalu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi Tuhan Yesus melalui pewartaan Markus ini menekankan aspek memberi. Jadi peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ini menolong kita melihat arti sesungguhnya di dalam memberi. Nanti kemarin kita sudah membaca berita ya. Pemerintah sudah memberi makan bergizi gratis ya. Mulai kemarin diluncurkan. Ini memberi, zaman dulu juga sudah memberi, juga bergizi Tuhan Yesus memberi itu ya. Makan 5.000 orang ya. Tuhan Yesus ini kalau kita melihat ini tidak memilih dan memilih ya, di dalam memberi. Semua orang ini diberinya makan, saya kira diberi semua makan sama, sebungkus-sebungkus semua ya, bergizi semua. Sehingga semua orang ini mendapat makanan dan makan sampai kenyang, bahkan makanan tersebut ini tersisa. Dikatakan di dalam Injil tadi 12 bakul. 12 bakul ini menunjukkan kemurahan kasih Yesus. Ini tidak pernah berkesudahan. Kasih Yesus itu selalu mengalir. Kasih Yesus itu selalu diberikan kepada semua orang, disimbolkan dalam memberi makanan kepada orang-orang yang ada di situ. Karena tadi dikatakan karena belas kasih, ya, karena belas kasihan Yesus membuat mukjizat dengan roti dan ikan di situ. Ya. Jadi kasih Yesus ini tidak berkesudahan. Ya. Dan di dalam situasi sulit, Yesus berperan sebagai tokoh utama di dalam mencurahkan kemurahan kasih-Nya, sehingga berkat ini dapat terjadi. Ya. Berkat dapat terjadi karena Tuhan Yesus. Ya. Jadi Yesus Sang Gembala sejati ini menyediakan asupan untuk domba-dombanya, meskipun persediaan makanan sedikit. Maka boleh dikatakan bahwa sebagai guru utama, Yesus mengajarkan kepada para murid untuk membuka hati, memusatkan pikiran kepada perkara dunia, peduli dengan situasi yang terjadi, dan tidak boleh takut di dalam mencari pemecahan masalah. Ya. Ketika situasi sulit, kita harus bisa membuat solusi, memecahkan masalah. Ya. Tidak
tidak seperti ini, bagaimana nggak ada makanan, suruh pulang saja mereka para murid. Tapi jangan yang harus memberi makan kamu. Loh, tidak ada anggaran cuma sekian. Kalau dulu nggak ada anggaran, tapi kalau sekarang anggarannya ya setiap hari berapa miliar untuk memberi makan pada para pelajar. Itu anggarannya banyak itu ya. Nah, saudara-saudari, jadi mencari solusi ini wajib ketika ada kesulitan. Karena apa? Karena Yesus berada bersama-sama para murid dan selalu menyertai para murid. Dan Yesus ini saya kira membuktikan bahwa bersama para murid, bersama Yesus, kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, bisa dikatakan bahwa situasi sesulit apapun ini akan mendapat jalan keluar. Sedikit makanan akan berlimpah jika ketulusan hati untuk memberi kepada sesama sama rata telah lahir. Tidak membeda-bedakan, kamu entah familinya, entah bukan, semua diberi sama rata. Nah, kita semua umat Allah ini dipanggil untuk mengasihi pribadi agar terwujud jiwa yang memberi. Nah, pemberian tidak boleh didasarkan atas kepentingan apapun. Nah, jadi konsep untuk memberi itu. Dan saya kira kita mengenang Romo Sastro 20 tahun yang lalu, mungkin 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu juga, karena Romo Sastro mengajar ini karena tergerak hatinya juga oleh belas kasihan. Karena mungkin pada waktu itu tidak ada Romo yang mau mengajar atau bisa mengajar, mau bergaul dengan anak-anak muda. Dan saya kira anak-anak muda ini adalah aset gereja, aset bangsa yang perlu diberi bekal untuk hidup di kemudian hari. Nah, dan banyak ya cerita-cerita dari para mahasiswa ya. Di sini ada yang masih muda, bekas mahasiswanya Romo Sastro ini ya. Saya tidak hafal siapa yang datang pada malam hari ini, tapi Romo Sastro itu memang pada zamannya beliau itu the best ya, yaitu sungguh-sungguh mengajar, sungguh-sungguh berani ya, sosial politik, mengajar soal iman, teologi, tapi juga bagaimana supaya mahasiswa-mahasiswa itu tidak takut di dalam menjalankan kehidupan sosial politik ya, tidak takut cuma di depan altar, seputar altar, tapi mari Romo Sastro mengajak para mahasiswa juga bisa terlibat memikirkan masalah-masalah kebangsaan ya. Mungkin pada waktu itu ya sudah ada isu-isu ya, ini mahasiswa Katolik dikucilkan misalnya ya. Nanti mungkin boleh ada yang sharing 5 menit begitu ya, pengalaman zaman dulu pakai apa. Tapi Romo Sastro menurut cerita itu mengajar mereka, dan Romo Sastro memberikannya ini ya juga sosok yang lucu, sosok yang berani ya, sosok yang terbuka, sosok yang istilah dulu pernah di PM KRI juga ya, karena mendampingi PM KRI juga mendampingi
para mahasiswa tadi disebut Mahasiswa Katolik Surabaya, MKS. Ya, Mahasiswa Katolik Surabaya mendirikan, mengajar kepada para mahasiswa Katolik di Surabaya. Nah ini dengan keberaniannya ya, dan 20 tahun kita mendoakan Romo Sastro. Kita berharap ya nanti kita bisa bertemu dengan Romo Sastro dalam suasana yang indah dan bahagia di surga. Karena semuanya ini kita akan menuju ke sana. Ya. Sebenarnya kita juga yang hadir di sini itu ngantri untuk menuju ke sana. Siapapun ya nggak bisa ditolak. Jadi garisnya antara hidup dan mati itu ya tipis. Ya, tipis, sehat dan sakit itu tipis. Nah, maka kita hanya bisa berdoa, berserah kepada Tuhan. Kehendak Tuhan tidak bisa kita bantah. Maka perbuatan baik, menabur kebaikan seperti Romo Sastro, saya kira itu perlu. Kalau menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Kalau menabur angin, akan menuai badai. Ya, maka kalau kita memberikan kebaikan kepada orang lain, ya, kita juga akan menerima kebaikan-kebaikan dari Tuhan sendiri. Romo Sastro, saya kira ya saya tidak pernah diajar, tapi saya mendengarkan cerita-cerita orang-orang yang pernah menjadi mahasiswanya. Ya, itu sejak tahun 90. Ya. Kalau saya ya tahun 90 itu saya pernah ke Rembang, tapi beliau itu lucu ya. Kalau di seminari dulu ono ada telepon itu, dia bilang, almarhum bilang, ono setelepon ya. Setelepon. Nah itu. Pokoknya istilah-istilahnya itu lucu-lucu yang membuat kita ketawa. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya kira marilah kita terus berdoa, terus mendoakan Romo Sastro, karena gereja itu ada 3 kelompok dalam kehidupan yang diajarkan oleh gereja Katolik. Itu gereja yang masih mengembara, itu kita sekalian. Gereja yang menderita itu yang orang-orang Katolik yang masih ada di api pencucian. Dan gereja yang jaya itu adalah saudara kita yang meninggal tapi sudah masuk ke surga ya, Santo Santa. Santo Santa itu gereja yang jaya. Mari kita terus mendoakan saudara kita, terutama pada malam hari ini mendoakan Romo Yohanes Purnomo Sastro Pranoto CM yang sudah 20 tahun lalu dipanggil Tuhan, dengan harapan nanti kita juga bisa bertemu kembali dalam rumah Bapa di surga. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Marilah kita doakan doa umat. Saudara-saudari terkasih, Allah adalah sumber dan tujuan kehidupan. Hidup kita berasal dari Allah dan akhirnya kembali kepada Allah. Marilah dengan rendah hati
Kita panjatkan doa permohonan kepada Bapa. Bagi keselamatan Romo Sastro Pranoto, semoga berkat kesetiaannya kepada Yesus Kristus, penebus dan penyelamat kita, Romo Sastro dihantar dan dianugerahi masuk ke dalam kerajaannya untuk menikmati kedamaian abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang percaya kepada Kristus, semoga semua orang yang percaya kepada Kristus kelak akan berbahagia pada akhir zaman dan bersatu dengan semua orang yang telah meninggal dalam iman kepada Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang hadir di sekitar altar ini, semoga Kristus penyelamat kita menghancurkan kekuasaan dosa supaya kita layak menerima hidup abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Kami percaya Engkau mendengarkan doa-doa kami dan mengabulkannya karena sesuai dengan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa, sumber iman kepercayaan kami, terimalah kiranya iman kami kepada Kristus yang akan kami terima dalam sakramen Ekaristi ini, dan terimalah juga jiwa Romo Yohanes Purnomo Sastro Pranoto yang telah Engkau panggil, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada masa ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaannya yang baru dan baka. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, bersama para uskup serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakan
bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai kehidupan yang kekal.
Dengan cinta kasih-Nya yang melimpah, Allah telah menaruh cinta kasih kepada kita, sehingga mengutus putranya dalam rupa manusia. Marilah kita berdoa. Tuhan dan Allah kami, dalam sakramen-Mu kami dipersatukan dengan Dikau. Semoga daya sakramen ini menguatkan kami agar kurnia-Mu sendiri membuat kami sanggup menerima anugerah-Mu demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran dan doa-doa Bapak Ibu semua untuk almarhum Romo Sastro Pranoto yang sudah 20 tahun yang lalu itu dipanggil Tuhan. Bapak Ibu semua yang ada di sini adalah orang-orang yang setia mendoakan Romo Sastro sampai 20 tahun ini. Saya mendengar dari Pak Gunawan Sugianto, salah satu mahasiswanya, ini karena yang pernah dibimbing atau didampingi oleh Romo Sastro itu adalah sudah berumur 70 tahun, seperti Pak Jo, Pak Ian Jawa. Ini mungkin yang tengah-tengah saja. Saya nanti satu ibu namanya Bu Lili, memberi kesaksian 3 menit, 3 menit saja. Satu orang, siapa yang mau kesaksian 3 menit? Siapa? Saya tunjuk saja, bukan Bu Lili dulu, nanti Bu Lili lucu itu, nanti sebentar Bu Lili, nanti fotonya separuh ya, paruh nanti foto bersama sebagai sini, tapi nanti saya foto, kalau semua nggak cukup ini. Pak, dulu Pak Gunawan Sugianto memberi kesaksian tentang Romo Sastro Pranoto, ya, 3 menit sampai 4 menit, silakan. Di sini ya, mimbar sini. Atau mimbar sini Pak, mimbar sini nggak apa-apa. Saya hormati Administrator Keuskupan Romo Desa Diko Budi Susilo, yang saya hormati mantan teman-teman MKS, SSV, Tumain Petra, Legio Mariae, PMKRI, yang sekarang seperti kita lihat hari ini semuanya sudah pada usia lanjut. Kita semua adalah orang yang pernah dididik oleh Romo Sastro dengan gayanya yang khas, dan kita sudah menjadi dalam tanda petik terang dan garam. Sebagian besar dari anak didik Romo Sastro hari ini sudah berjumpa di sana, dan banyak hal unik yang kita terima membuat kesan masing-masing. Ada kesaksian-kesaksian ketika beliau meninggal, ada telepon yang dering sendiri dari nomor teleponnya Romo Sastro, sementara nomor teleponnya itu dimatikan. Demikian juga hal-hal yang dalam tanda petik bersifat mistis saya juga mengalami sendiri, tapi saya tidak ceritakan, ini lebih dari 3 menit. Pada hari ini juga saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan doa-doa
persatuan terbuat dari beliau. Saya ingat satu kalimat dalam bahasa Latin yang menjadi moto beliau, Caritas Christi Urget Nos, kasih Kristus mendorong kami, mendesakku. Itu yang menjadikan, yang menjiwai semangat pelayanan Romo Sastro. Jadi saya kira kita yang sudah 60 lebih, saya kira usia yang dibina oleh Romo Sastro adalah minimal 60-an. Di bawah itu tidak mendapat pembinaan langsung, dan di atas ini sudah banyak yang berjumpa langsung. Mungkin juga saya perlu sampaikan bahwa misa yang semacam ini mungkin adalah misa yang terakhir. Kami tidak ada rencana untuk mengadakan yang ke 25 tahun. Kenapa diperingati tiap 5 tahun, 10, 15, 20? Ini karena anaknya Romo Sastro ya, di sana itu dokter gigi Fani, spesialis gigi anak kanan, sebelah kanan atas. Nah itu yang menginisiasi, dan terus-menerus setiap tahun beliau intensikan dalam misa di tanggal 7 Januari. Saya kira kesan-kesan itu Bapak Ibu bisa rasakan sendiri. Mungkin kalau satu-satu maju nggak akan habis panjang caranya. Tapi saya ingin bahwa moto Caritas Christi Urget Nos itu menggerakkan kita juga. Saya kira demikian. Terima kasih kepada para senior-senior MKS, MPRI, SSP, Legio Mariae, Gema Inventa, dan anak didik di tempat lain yang telah berdoa menyumbangkan dana, waktu, dan banyak hal yang lainnya. Terima kasih kepada Romo Eko. Baik, boleh tepuk tangan. Bu Lili yang terakhir. Sekarang yang terakhir ini belum, Bu Lili belum. Sekarang kami dulu. Indah dulu, Indah. 3 menit. Sini. Selamat malam, terima kasih Romo atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jujur saya adalah angkatan 88 di PMKRI. Semestinya saya tidak pernah mendapatkan bimbingan langsung dalam arti kata pada saat beliau menjadi Romo Moderator. Tapi di tahun 96 tepatnya, detik-detik menjelang saya diangkat menjadi ketua presidium, saya begitu dekat dengan beliau. Saya sering mengunjungi baik di KS, Kristus Raja, maupun di Kepanjen. Dan pada saat saya menjadi ketua, saya tidak punya yang namanya Romo Moderator. Mungkin pada saat itu Romo Eko, saya pernah meminta beliau juga untuk menjadi Romo Moderator saya, namun beliau begitu sibuknya dengan pemuda Katolik dan kesibukan yang lain juga, sehingga beliau tidak berkenan. Akhirnya saya kalau berdiskusi itu dengan Romo Alex Faat yang saat itu menjabat sebagai Romo Moderator PMKRI Pusat Jakarta. Dan yang kedua adalah Romo Sastro. Karena tugas saya waktu itu begitu berat, saya harus membuat reuni kedua, saya harus menyelamatkan marga siswa, karena pada saat itu Model Garden sudah memberi DP dan semacam itulah. Dan akhirnya beliau membimbing saya hampir setiap
bulan, apalagi menjelang reuni kedua, hampir setiap minggu saya diskusi terus sama Romo Sastro, sehingga akhirnya berbuah dengan reuni kedua PN3 itu sukses. Walaupun tidak sebanyak reuni pertama yang hadir, tapi beberapa teman dari luar pulau dan sebagainya itu juga bisa hadir. Jadi secara pribadi saya punya kedekatan dengan beliau dan saya bersyukur saya bisa mengenal beliau dengan lebih lagi. Dan satu gurauan yang pernah yang saya ingat sekali ketika saya habis melahirkan di tanggal 21 Maret 2001. Ketika itu selesai melahirkan, sudah pindah balik ke kamar, saya telepon beliau dan mengatakan, Romo, terima kasih doanya karena saya sudah melahirkan. Tapi beliau bercanda demikian, loh kenapa nggak kamu umpet tanggal 23 Maret, nanti anaknya bisa sepandai saya. Saya tertawa, saya bilang, ya mungkin Tuhan mengizinkannya di tanggal 21 Maret, tapi saya berharap bahwa anak saya bisa juga menjadi anak yang pandai. Dan puji Tuhan 2023 kemarin anak saya lulus dengan predikat cum. Itu yang banyak saya kenal dari beliau, doa-doa beliau yang dan bimbingan beliau yang luar biasa. Terima kasih. Yang terakhir 1 menit, Bu Lili, 1 menit. Nah ini paling tua mungkin, mahasiswanya paling tua, umurnya 85. Ya, silakan Bu di sini Bu. Ya, Saudara-saudara yang terkasih, saya temannya Romo Sastro, teman dekat. Saya bernama Ibu Lili, umurnya 85 tahun, sudah tua elek, sekarang saya bekerja di sini. Saya ingin mengenal Romo Sastro. Saya mempunyai kenangan yang indah dengan Romo Sastro. Kurang lebih 60 tahun yang lalu, zamannya Presiden Soekarno, kalau ada baby lahir tanggal 17 Agustus, langsung dibawa ke Presiden Soekarno, lalu diberi nama indah Megawati, Soekarnowati. Kira-kira 45 tahun yang lalu, orang-orang Tionghoa di Indonesia disuruh ganti nama. Saya menghadap Romo Sastro di Prigen, minta nama indah seperti yang diberikan Presiden Soekarno kepada yang baby yang baru lahir. Saya GR banget, antusias, bangga diberi nama baru oleh Romo Sastro. Satu gereja ini tidak ada yang diberi nama, hanya saya sendiri yang diberi nama, ganti nama oleh Romo Sastro. Renioli manggil saya Li, bukan Li. Mendekatlah Li, sedangkan telingamu. Nama itu cocok banget sama awakmu, pas persis begitu. Apa namanya? Cerewet mati bawel ningsih. Terima kasih Romo. See you in heaven. Kalau masuk. Terima kasih. Nah itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, secuil pengalaman-pengalaman, sentuhan-sentuhan ya, yang mengesan dari Romo Sastro. Tapi saya kira juga semua itu karena digerakkan oleh cinta kasih, oleh belas kasih Allah, seperti yang dikatakan di dalam Injil tadi. Dan Pak Gunawan tadi mengulangi lagi,
digerakkan oleh cinta kasih Allah. Ini pengalaman, tapi saya nggak bisa memberi kesempatan semua. Mohon kenangan-kenangan itu disimpan. Kalau ada kenangan-kenangan yang ditulis, ada yang mengkoordinir, ada kenangan-kenangan dari untuk Bapak Ibu, untuk Romo Sastro dari Bapak Ibu semua, boleh tulis lalu ditulis dalam satu buku, begitu kenangan-kenangan indah, nanti disortir mana yang layak di muat buku itu atau enggak, cuma itu saja, ideal bisa dibukukan. Lalu sekarang saya mau bertanya pada Bu Lili, ini saya kalau memanggil Bu Cerewet Pati atau Bu Lili ya? Bu Cerewet Pati. Bu Lili ya? Ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, seluruh anggota keluarga kita masing-masing, perutusan dan pelayanan kita senantiasa dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus.